Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat panjang umur, sehat walafiat dan kesempatan untuk beraktivitas. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku, peserta didik SMA Negeri 90 Jakarta, harapan Bapak mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan dapat mengikuti pelajaran ini dengan baik. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang perkawinan dalam Islam. Menurut bahasa, nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu nakaha yunakihu nikahan, yang artinya nikah menurut bahasa itu berarti berkumpul atau bersatu. Nah, dalam hal ini tentu saja mengumpulkan dua orang, yaitu laki-laki dan perempuan, atau menyatukan laki-laki dan perempuan dalam ikatan rumah tangga. Nikah menurut istilah adalah suatu akad yang menghalalkan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan, serta menimbulkan adanya hak dan kewajiban di antara keduanya. Hukum nikah di sini terbagi kepada 5, yaitu ada mubah, ada sunnah, ada wajib, ada makruh, dan ada haram. Mubah artinya boleh dikerjakan, boleh tidak. Berarti hukum nikah mubah artinya boleh nikah, boleh tidak. Dan hukum mubah ini adalah hukum awalnya. Jadi para ulama berpendapat bahwa nikah itu hukum asalnya mubah. Jadi asalnya nikah adalah sifatnya itu mubah, boleh nikah, boleh tidak. Seperti halnya makan dan minum. Secara umum, makan dan minum itu mubah, artinya mau makan silahkan, mau enggak juga silahkan. Tetapi kemudian nanti hukum nikah ini bisa jadi berubah menjadi 4 hukum yang lainnya, disesuaikan dengan kondisi keadaan manusia itu masing-masing. Nikah hukumnya menjadi sunnah, artinya dianjurkan. Nikah itu asalnya mubah menjadi sunnah, yaitu apabila seseorang tersebut sudah memenuhi syarat dan punya kemampuan untuk berumah tangga, tapi orang tersebut mampu menahan nafsu dan mampu menjaga diri. Dan sunnah ini sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW, seperti firman-Nya, an-nikahu min sunnati, famalam ya'mal bi sunnati falaisa minni. Artinya nikah itu termasuk sunnahku. Sunnah itu artinya apa yang dijalankan oleh Rasulullah SAW. Maka barang siapa yang tidak melaksanakan sunnahku, tidaklah termasuk golonganku. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Nikah hukumnya menjadi wajib. Wajib itu artinya kalau tidak nikah, maka dia berdosa. Artinya harus segera nikah. Yaitu bagi orang yang sudah memenuhi syarat dan berkemampuan untuk berumah tangga. Dan orang tersebut tidak mampu menahan diri atau dikhawatirkan melakukan dosa. Nah, makruh. Jadi kalau mubah tadi, saya ulang, mubah artinya boleh nikah, boleh tidak. Sunnah dianjurkan atau sangat dianjurkan. Wajib itu harus dilakukan. Nah, sekarang kebalikannya, yaitu makruh. Nah, makruh ini kebalikan daripada sunnah. Nikah hukumnya makruh, artinya sebaiknya tidak menikah atau ditunda dulu. Buat siapa ini? Nah, ini terutama ditujukan buat seorang laki-laki, yaitu orang yang telah memenuhi syarat untuk nikah, sudah dewasa, misalkan baligh, berakal, tetapi belum berkemampuan untuk berumah tangga. Belum bisa memberikan nafkah. Terakhir, nikah itu adalah hukumnya haram. Artinya tidak boleh melakukan pernikahan. Buat siapa ini? Baik buat laki-laki maupun perempuan yang melakukan pernikahan dengan tujuan-tujuan tertentu yang bersifat jahat. Nah, sekarang kita masuk kepada rukun nikah. Apa yang dimaksud dengan rukun nikah? Rukun nikah berarti suatu perkara yang harus ada atau terpenuhi atau dilaksanakan dalam suatu akad pernikahan. Rukun nikah itu ada 5, Rukun nikah ada 5. Yang pertama adalah adanya calon pengantin laki-laki.
Kemudian yang kedua harus ada calon pengantin wanita. Kemudian yang ketiga harus ada wali. Yang keempat yaitu harus ada saksi minimal 2 orang laki-laki. Yang ketiga adalah ada ijab dan kabul. Berarti rukun nikah itu kalau kita lihat di sini ada 5. 1 ada calon pengantin laki-laki, 2 ada calon pengantin wanita atau perempuan, 3 ada wali, 4 ada 2 orang saksi, dan kelima ijab kabul. Nah berikutnya, semua ini yang 5 ini kemudian memiliki syarat, ya. Jadi rukun-rukun ini memiliki syarat. Nah calon pengantin laki-laki ini ada syarat-syaratnya, ya kan? Apa saja syarat-syaratnya? Syarat-syarat calon pengantin laki-laki. Yang pertama, orangnya harus Islam. Kemudian, yang kedua harus baligh. Kemudian yang ketiga, berakal sehat, ya. Kemudian yang keempat, syaratnya itu prianya ini harus benar-benar pria. Kemudian yang kelima, tidak sedang beristri lebih dari 3. Kemudian yang keenam, bukan muhrim dari calon istri. Kemudian selanjutnya, syaratnya itu tidak sedang ihram haji atau umroh. Kemudian syarat calon pengantin wanita. Sekarang pengantin wanita. Syarat yang pertama yaitu sama, yaitu orangnya beragama Islam atau muslimah. Kemudian yang kedua, baligh. Yang ketiga, berakal sehat. Kemudian yang keempat benar-benar wanita. Kemudian nomor 6 bukan muhrim dari calon suami. Kemudian yang ketujuh tidak dalam ikatan pernikahan dengan laki-laki lain. Kemudian yang ke-8 tidak dalam masa iddah. Ya. Kemudian nomor 9 tidak sedang ihram haji atau umrah. Berikutnya wali. Nah, apa itu wali? Ya. Baik kita lihat wali. Wali itu adalah orang yang berhak menikahkan. Kemudian wali itu, ya, wali juga memiliki syarat-syarat. Ya. Apa saja syarat-syaratnya? Yang pertama, wali itu harus laki-laki. Kemudian yang kedua beragama Islam. Berikutnya adalah baligh. Berikutnya lagi adalah berakal sehat. Kemudian yang nomor 5, merdeka. Kemudian harus adil. Kemudian wali berikutnya adalah tidak sedang ihram haji atau umroh. Berikutnya yaitu susunan wali. Berikutnya nomor 4 yaitu 2 orang saksi. Ya, 2 orang saksi. Nah mari kita pelajari, kita lihat tentang 2 orang saksi ini. Ya. Apa saja syarat-syarat saksi itu? Ya, syarat-syaratnya 1, minimal 2 orang laki-laki. Nah, kalau misalkan tidak ada laki-laki, ya selain wali, sudah tidak ada laki, adanya perempuan saja. Boleh, hanya saja 1 orang laki-laki diwakili oleh 2 orang wanita. Artinya, kalau 2 orang saksi laki-laki tidak ada, boleh dari wanita 4 orang, kalau memang laki-laki tidak ada. Yang kedua, Islam. Sudah jelas, baligh sudah jelas, berakal sehat sudah jelas, ya kan? Kemudian wali tersebut harus punya kemampuan mendengar, melihat, dan dapat berbicara. Ya. Kemudian nomor 6, orang tersebut, si saksi ini memahami ijab kabul. Selanjutnya harus adil, sama dengan yang tadi, bukan orang yang fasik, bukan orang yang banyak dosa atau pendosa, ya. Kemudian merdeka. Nah, merdeka sama dengan tadi wali, ya, merdeka bukan budak. Itu adalah syarat-syarat dari saksi dalam pernikahan. Berikutnya adalah ijab kabul, ya. Jadi rukun yang kelima adalah ijab kabul. Apa itu ijab kabul? Mari kita pelajari. Ijab kabul, ya. Nah, ijab itu adalah ucapan wali, sedangkan kabul, ya, adalah ucapan pengantin laki-laki. Syarat-syarat ijab itu diucapkan dengan bahasa yang jelas, bukan dengan bahasa sindiran. Tidak diberi tempo waktu ijab itu, ya. Tidak diberi tempo waktu, semisal nikah kontrak atau nikah mut'ah.
saya nikahkan engkau dengan putri saya selama setahun. Nah, itu tidak boleh ya. Kemudian tidak dikaitkan dengan persyaratan apapun. Nah, kemudian kabul. Kabul ialah ucapan pengantin laki-laki. Syarat-syaratnya, satu, ijab dan kabul harus nyambung. Jadi kabul harus nyambung dengan ijab. Maksudnya bahwa ketika selesai pengucapan ijab itu harus langsung nyambung dengan ucapan kabul. Kemudian ijab dan kabul diucapkan dalam satu majelis. Kemudian nomor 3, kabul itu tidak menyalahi isi ijab. Ya, maksudnya apa? Maksudnya bahwa kabul tersebut harus sesuai dengan apa yang diucapkan oleh wali. Ya, misalkan tentang mas kawin, walinya mengatakan, saya nikahkan engkau dengan putri saya dengan mas kawin 10 gram emas. Nah, lalu si pengantin laki-lakinya mengatakan dengan 5 gram emas. Nah, itu tidak boleh. Sekarang contohnya, ya, contoh ijab kabul. Nah, misalkan di sini kita sebut saja Aisyah. Ya, yang laki-lakinya disebut saja misalkan Farid. Wahai saudara Farid, saya nikahkan engkau dengan anak saya yang bernama Fatimah bin Muhammad dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah Fatimah binti Muhammad dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Nah, itu contoh ijab kabul. Karena sekalian, sudah selesai rukun nikah tadi, mulai dari calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, kemudian wali, saksi, dan ijab kabul ya. Selanjutnya ada yang disebut dengan mahar atau mas kawin yang tadi disebutkan dalam ijab kabul. Apa itu mas kawin atau itu mahar ya? Dalam istilah Al-Qur'annya disebutnya mahar atau dalam Islamnya disebutnya mahar. Kita nyebutnya mas kawin. Adalah suatu pemberian dari seorang calon calon pengantin laki-laki kepada perempuannya untuk menyenangkan hatinya. Dan itu lalu apa hukumnya ya kan? Nah, ini mahar atau mas kawin itu adalah pemberian dari pengantin pria kepada pengantin wanita yang hukumnya wajib. Nah, wajib ini harus ada ya, harus dilaksanakan, harus dikeluarkan. Tapi tidak termasuk rukun. Nah, maka rukun nikah tadi ada 5, mahar tidak termasuk. Tapi walaupun tidak termasuk rukun, itu suatu kewajiban. Ya, apa artinya? Artinya sah jika mas kawin dibayarkan belakangan. Jadi mas kawinnya disebut ada, tetapi tidak ada pada saat itu mas kawinnya. Dibayar mas kawin 10 gram emas, tetapi tidak ada pada saat itu. Jadi apa diutang? Itu masih sah, ya kan? Nah, makanya mahar itu tidak dimasukkan ke dalam rukun karena boleh adanya belakangan. Sedangkan yang 5 tadi mutlak harus ada pada saat itu, ya. Nah, walaupun prakteknya sekarang sudah jarang sekali kita mendengar ada istilah mas kawin diutang, ya. Selanjutnya mahar atau mas kawin itu biasanya berupa benda atau perhiasan, ya. Jadi biasanya berupa benda atau harta benda atau perhiasan. Dan itu umumnya mas kawin seperti itu, ya kan? Nabi pernah menyarankan kepada sahabat itu berikan mas kawin walaupun sebuah cincin besi, ya kan? Tetapi boleh juga dalam bentuk lain atas kerelaan calon istri, misalkan mas kawin dengan dibacakan ayat suci Al-Quran. Nah, kemudian berkaitan dengan mas kawin ini, sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, mahar yang baik adalah mahar yang sesuai kemampuan pengantin pria, jadi tidak memberatkan. Sehingga tidak tertunda-tunda pernikahan gara-gara calon pengantin istri meminta mas kawin yang mahal gitu ya. Baik anak-anak kalian, untuk pembelajaran kali ini tentang rukun dan syarat nikah sudah selesai. Mudah-mudahan kalian dapat memahami pembelajaran kali ini dan dapat mengembangkannya dari sumber-sumber yang lainnya. Sampai di sini kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.